Pikir saya ingat bapak saya itu dulu nek ngandani le bondo titipan, nyawa gaduan, pangkat sampiran, semua milik Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Solo memiliki target besar di Pilkada serentak 2024. Mereka yakin bisa duduk kembali di kursi DPRD Solo. Tak main-main, 4 kursi mereka targetkan bisa diraih. Dikabarkan sudah ada strategi yang dipersiapkan. Lantas, seperti apakah itu? Berikut bincang-bincang di Ngobrol Sore kali ini dengan Ketua DPC PPP Kota Solo, Edi Jasmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi pada Ngobrol Sore Ngaso, dan kali ini tamu kita adalah Ketua DPC P3 Solo, Pak Edi Jasmanto. Selamat sore Pak Edi. Ya, gimana kabarnya Pak Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik-baik Mas, sehat, seger waras. Ya Pak Edi, ini kita ngundang Pak Edi tentunya nggak jauh-jauh nih. Kita bakalan bicara tentang politik, khususnya nanti tahun politik di 2024 Pak Edi. Nah, untuk DPC P3 Solo ini 2024 persiapannya seperti apa nih Pak? Persiapannya setelah pembentukan Muscap, PAC, Ranting, BPP, GPK, AMK, semua kita organisasi, saya P3 maupun pengurus P3 kita bentuk semuanya Mas di Solo. Terus untuk nanti yang difokuskan apa ini Pak? Di pilegnya, di pilkadanya, atau seperti apa ini nanti? Kita fokus di pileg dulu Mas. Setelah pileg selesai baru kita bicara pilkada dan pilpres. Kalau pilpres ya kita nurut dari pusat ya, KIB itu. Terus untuk persiapannya seperti apa? Maksudnya apakah sudah ada penjaringan nih untuk caleg-caleg dari P3 nanti di Solo? Sudah ada Mas, sudah ada. Kami tentunya mempertahankan yang lama dan menambah yang baru. Yang caleg-caleg 2019 itu yang kira-kira suaranya kemarin banyak, tetap kita pertahankan. Dan yang sedikit mungkin kita ganti dari berbagai elemen ya, kita usaha dari kalangan kiai, kalangan pengusaha, dan dari partai lain ada Mas. Nyebrang maksudnya ke P3? Iya. Siapa itu Pak? Pak Abdullah, Ketua Hanura, sekarang masuk di P3 menjadi struktur Majelis Pertimbangan P3. Berarti menambah kekuatan di P3 tentunya Pak ya? Iya, betul. Dari persiapan itu rencananya nanti seperti apa strategi kampanye yang akan dilakukan P3 ini? Kami sadar Mas, di Solo ini basis merah. Tentunya saya sampaikan kampanyenya tetap door to door dari organisasi-organisasi, dari relasi bisnis, pengajian, dan pertemanan, dan door to door dari mak rumah. Kita tidak disarankan untuk di pertemuan warga R1 RW, di RT, tidak seperti itu. Berarti malah skala kecil nanti P3 itu skala kecil. Door to door itu artinya apakah akan langsung pilihlah saya itu? Gimana itu door to door Pak? Pertama silaturahmi, kedua mohon doa restu. Kami selaku pengurus partai memperkenalkan, terus menyampaikan kalau kita mau mencalekkan diri. Tapi nggak terlalu lama waktunya Pak kalau door to door itu? Sebetulnya enggak Mas, kalau kita sudah pernah mengalami, saya di 2014 seperti itu lolos Mas. Karena butuh suaranya sebetulnya enggak banyak. Untuk satu kursi itu 3.500 itu sudah jadi.
Terus untuk target tahun 2024 nanti berapa Pak? Berapa kursi? 4 kursi Mas. Satu fraksi berarti ya? Satu fraksi. Ya, kalau 2019 kemarin targetku 5 kursi, tapi ini saya turunkan 1. 2024 nanti 4 kursi. Oke. Pak, kalau bicara tadi jenengan sebut 2019, artinya 2019 menjadi tahun yang kurang menyenangkan untuk P3 saat pileg ya. Artinya kan belum ada calon dari kader jenengan juga yang masuk duduk di DPRD. Sebenarnya faktornya apa itu di tahun 2019? Ada 3 Mas. Dulu 2019 P3 yang jadikan saya. Faktor dari eksternal dari kami pribadi. Yang pertama, partai saya itu geger rawis-wis Mas. Antara Pak Romi dan Jan Farid. Saling menggugat 3 tahun selesai. Setelah itu muncullah Pilkada Jakarta. Lah karena pecah jadi 2, mungkin ada orang yang berpakaian atau berseragam baju atribut partai, yang satu mendukung Ahok. Lah itu sehingga P3 dicap partai penista agama. Yang terakhir lengkap sudah, saya masih ingat harinya Jumat, coblosannya Rebu. Nah, ketum kurang 2 minggu itu ya, 2 minggu sedikit kena OTT. Dan itu hampir menyeluruh di se-Indonesia ya Mas. Berpengaruh ya? Bukan berpengaruh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Artinya di 2004 dengan pengalaman yang kurang menyenangkan itu yakin bisa lebih bangkit lagi ya Pak di 2004? Insya Allah bisa. Pak, kalau bicara isu nasional, ini juga santer Pak Suharto Monoarfa yang kemarin tiba-tiba dicopot juga. Nah, apakah nanti isu ini apakah akan sama kuatnya dengan yang terjadi di tahun 2019 dulu? Kalau menurut beda Mas. Beda karena ini hanya pergantian ketum saja. Awalnya pengurus DPP semua sepakat untuk ganti Pak Suharto Monoarfa dengan kasus amplopnya itu, dan mungkin ya siapapun orangnya ketika jadi ketua apapun lah diganti dengan serta-merta, mungkin beliau berpikir wah ini tidak bagus, ini itu pasti akan berontak melalui proses jalur hukum dan lain sebagainya. Tapi kabar terbaru ini kok Mas, ketum Pak Suharto Monoarfa sudah kelihatannya demi kebesaran partai beliau merelakan menerima itu. Berarti konfliknya nggak sampai nanti di Pak ya, di daerah? Tidak. Dan kami diminta oleh DPW dengan surat, mungkin Jana sudah dapat ya. Nah, itu untuk mengamankan itu, dan saya kontak sama Pak Muhammad Mardiono PLT. Beliau, yang saya takutkan kalau terjadi gugat-menggugat, itu saya takutkan. Beliau menjawab insya Allah tidak. Saya kontak Gus Romi, beliau jawab mudah-mudahan tidak. Kontak ketua DPW, ojo nganti gugat-menggugat, insya Allah ora Mas, pilihanku ini tepat gitu. Jawabnya seperti itu. Artinya jalannya bakal bisa lebih lancar lah daripada tahun 2019 lalu ya Pak ya. Sekarang kalau bicara Solo Pak, kita kembali ke Solo ini. Kan di Solo ada 5 kecamatan. Menurut Pak Edi ini yang paling kuat di kecamatan mana ini? Basis suaranya P3. Ya, di Kecamatan Pasar Liwon, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Jebres. Cuma Banjarsari ada 2 Mas, yang kuat di dapil saya, dapil 4. Tadi yang tadi saya sampaikan kalau 5 ya, 5 dapil ya. Dapil 1 ada tambahan amunisi dari Pak Abdul HA itu. Dapil 2 kemarin kurang 201 suara. Nah, dapil 3 ini sementara ini belum ada Mas. Maksudnya caleg-caleg yang potensial itu belum ada. Belum muncul ya? Ya, dapil 4 kami. Dapil 5 tempatnya Pak Darmes, sekarang ketua PAC, dulu bendara DPC. Artinya pemetaan sudah dilakukan? Sudah. Tahun 2004 sejak tahun ini ya Pak ya? 2 tahun persiapan sepertinya cukup itu? Atau seperti apa? Cukup Pak, cukup sudah. Dan dengan target 4 calon tadi ya? Dan suara
kurang 200 itu dulu berarti totalnya berapa yang dapat itu? Sudah. Kami di P3 pernah bahasanya bedah dapil loh. Cuma kita nggak hafal persis ya. Nggak hafal persis. Jadi kalau suara terbanyak non parlemen, kalau terbanyak. Kalau di Lawean itu hampir 3.000-an mungkin ya. Pokoknya selisih dengan kursi ke-8 itu 200. Jadi kalau P3 dapat 201 sudah jadi sebetulnya. Oke. Berarti kurang sedikit sebenarnya Pak. Kurang sedikit, iya. Berarti nanti itu kekurangan itu akan ditambal juga mulai sekarang itu ya. Iya. Kami ajak teman-teman kami basicnya pengusaha Mas. Saya selaku basic saya pengusaha dan baru 2 tahun ini terjun ke dunia pondok pesantren atau pendidikan. Itu ya ngajak teman-teman pengusaha yang siap untuk maju caleg. Sekarang kita bicara pesaing Pak, di Solo kan banyak sekali partai yang muncul juga ya, partai baru seperti PSI kemarin juga muncul, kemudian Demokrat juga berambisi dan lain sebagainya. Bagaimana nanti cara P3 ini untuk menutup ruang, artinya celah-celah suara yang mungkin bisa diambil partai lain? Ya itu tadi, tetap resep saya door to door, menggunakan jaringan keluarga, jamaah pengajian, ormas-ormas, kelompok mancing, kelompok-kelompok senam, kelompok seperti itu. Jadi kita ndak istilahnya ngedabiah ndak. Di RT mengadakan pertemuan satu RT, satu RW ndak. Semua saya sarankan seperti itu, kecuali di Pasar Kliwon karena beliau Bibdullah itu adiknya Habib Syekh. Nah, beliau dengan cara yang memang orang pengajian banyak, kemungkinan seperti itu. Oke, berarti untuk caleg-caleg lain nggak disarankan untuk ini ya, membuat pertemuan besar seperti itu? Saya menyarankan tidak, tapi bukan melarang. Kalau boleh, kalau beliau mau caleg ada yang lain mau pakai seperti itu, monggo saja. Karena P3 di Solo ini saya sampaikan kepada para kader, para caleg itu ibarat berburu. Itu di hutan belantara. Kalau PDIP itu berburu di kebun binatang. Jadi begitu nimbat gitu udah dapat, tapi kena semua. Kalau kita ya di hutan belantara mau tembak yang mana yang itu. Oke, memang ya ini ya. Tapi Bapak melihat 2024 nanti berat nggak ketika nanti masih ada PDIP yang mendominasi sekarang di Dewan itu, Pak? Apakah kalau bicara dominasi nanti, kalau prediksi Pak Edi mungkin ya di tahun 2024, apakah PD juga masih mendominasi seperti itu? Tetap masih, cuma akan berkurang. Semua prediksi ya. Kalau mungkin ditanyakan orang PD pasti akan naik. Tapi menurut saya ya berkurang. Di P3 ya. Mudah-mudahan, amin. Karena teori itu kan roda kan berputar. Ketika di titik puncak pasti akan turun. Kalau tidak turun berarti bertentangan dengan teori alam. Memang gitu. Tapi memang persiapan sekarang selain door to door nanti apa lagi Pak? Apakah masa nggak ada acara misalnya mancing bareng atau apa gitu? Ya ada Mas. Kalau yang calegnya hobi mancing ya mancing dengan kelompok mancingnya. Kalau saya di kelompok jamaah NU ya di NU-nya. Kalau Bibdullah dengan Bib Syekh-nya ya dengan Bib Syekh-nya, Bu Retno dengan komunitas cateringnya ya cateringnya, seperti itu. Berarti P3 lebih luas aja Pak ya? Iya. Kayak gitu ya. Betul. Pak, sekarang kita bicara tahun politik itu pasti ada yang namanya money politik juga. Itu menjadi isu yang berulang-ulang setiap politik tahun politik ada seperti itu. Nah ini menurut Pak Edi nanti bagaimana ini cara P3 untuk mencegah praktek-praktek yang dianggap curang seperti itu? Kalau money politik itu kalau dulu awal mungkin iya ya Mas. Tapi kalau sekarang kan tidak ada ya Mas. Mungkin masih ada ya. Tapi tidak serta-merta money politik itu yang menang, karena butuh pendekatan, karena orang tuh mau menentukan pilihan itu kan biasanya kenal dulu track recordnya seperti apa, terus mungkin ada juga yang memilih keluarganya bagaimana, ekonominya bagaimana, mendidik anak seperti apa. Lah kami P3 untuk kepengurusan DPC kan DPC, PAC, AMK
harus ada anak muda. Oh, okay. Lah anak muda dengan bonus nanti kalau tidak salah 40 sekian persen gitu ya. Iya, suaranya ya. Ya suara muda itu ya kita dekati. Oh. Yang anak-anak muda. Dan kami lakukan Mas. Jadi anak muda itu kalau saya sudah tergolong tua ya. Yeah. Ya sudah tergolong tua dan kami dengan anak-anak muda, anak-anak saya kan muda semua. Yeah. Nah, mereka juga dengan rata-rata anak muda itu kalau memang diajak politik kadang ya Mas, kurang tertarik. Yeah. Tapi intinya piye carane golek duit, piye dapat kerjaan. Iya, Hanya iya. seperti itu. Lah kami punya jiwa entrepreneur, punya jiwa bisnis dan punya usaha juga yang merekrut anak-anak muda. Oh, oke. Ya. Artinya kader muda ini nanti juga dijadikan ini ya Pak ya, dijadikan daya tarik sendiri Iya. untuk nanti masyarakat gitu. Iya. Nah, anak muda loh saya reseller sepatu mah. Puan hampir ratusan dan semua muda. Karena kalau tidak muda tidak bisa mengoperasikan HP-nya itu. Nah, itu rata-rata seperti itu, hanya ya mereka diberi sentuhan, diajari. Hanya seperti itu sebetulnya, ringan-ringan saja sebetulnya. Oke. Berarti nanti P3 ini juga akan menyasar kampanye lewat medsos gitu juga ya Pak ya? Oh iya, Melihat iya. yang Jidan katakan tadi merekrut anak-anak muda. Iya, betul. Berarti sudah mulai bergeser menganggap kampanye itu juga bukan hanya dilakukan tadi door to door, tapi nanti lewat media sosial juga. Iya, betul. Bahkan itu Mas ada di Shopee itu dengan pakai lingkungan sekian, pakai sekian itu bisa katanya. Gimana itu Bosnya? Kalau anak-anak dagang sepatu online. Dagang. Nah, ya, dagang. Itu Pak, saya mengiklankan di Kabupaten A menempuh kilometer 10, jadi hanya 10 kilometer di umur 15 sampai 25 tahun tuh bisa Pak. Seperti itu. Ya kita tentunya karena ada anak muda ya dengan kegiatan-kegiatan P3, kegiatan pengajian, baksos, bantuan-bantuan seperti itu ya itu dibuat lah. Oke. Kalau sekarang perbandingan kader P3 yang udah berumur gitu Pak dengan yang muda berapa persen tuh antara? Ya masih banyak yang tua Mas. Masih P3 tua, ya. 70-30 lah Mas. 70-30 ya. Iya. Tapi karena anak muda masih ya Mas, jarang mau ke politik. Tapi kalau diajak, pertanyaannya sederhana. Yaitu piye cara ngulik duit, piye lapangan pekerjaan. Mikir ganti kasihnya gimana gitu ya Pak ya? Kita ajari untuk itu dengan dagang online, reseller itu gitu. Mereka mau. Berarti ada pembinaan dari P3 juga. Ada. Yang nanti goalnya untuk tahun 2024 juga ya Pak? Iya. Oke. Minimal kenal dulu Mas. Masalah milih atau tidak ya nanti. Tapi kalau sudah kenal, Pak Edi itu rumahnya mana toh, keluarganya seperti apa, ekonominya seperti apa, kegiatannya seperti apa, membantu masyarakat atau tidak, itu mereka akan menentukan pilihan. Siap. Pak Edi, tadi Pak Edi bilang kan strategi door to door itu lebih efektif. Pak Edi sudah pernah mencoba Pak untuk membuktikan teori itu, maksudnya kan tadi pendekatan dengan door to door itu untuk mendapatkan suara tadi. Sudah Mas. 2014 kami lolos parlemen, saya datang dari rumah ke rumah. Oh itu berarti strategi dulu. 2014 dulu ya Pak Edi. 2019 kalau pribadi saya terlalu pede, saya sudah berbuat banyak kepada masyarakat. Tak kira itu diingat. Nah, saya teringat setelah tidak terpilih Mas. Kata Profesor Yusril, itu rakyat sekarang itu mudah lupa atau pendek ingatan. Nah, 2014 saya suara terbanyak kedua non PDIP. Berapa saat itu Pak? 2155 suara pribadi. Yang mengalahkan saya Amin, Pak Amin dari PAN itu 2300-an. Ya. Kalau dari 45 itu saya urutan ke 18 atau berapa? Dengan cara seperti itu. Itu 2014 berarti lolos dulu ya Pak? Lolos saya. Edi ya? Saya dua periode Mas. 2000. Ya. Dan artinya 2011 karena memang ada kendala yang Pak Edi ceritakan tadi, ya akhirnya belum ini dia. Iya. Ya nanti akan saya ulang lagi 2024. Iya, saya akan ke sana.
Karena orang kalau mengandalkan money politik, semua kalau ada uang kan, maksudnya dapat uang kan tidak hanya dari satu caleg. Iya. Karena di musim pencalekan itu banyak orang berbuat baik. Iya, benar. Nah, mereka akan pilih yang mana kan bingung. Tapi kalau sudah kita kenal, datang ke rumah, nah itu akan beda. Berarti lebih kuat pendekatan personal ya, Pak? Iya, karena pengalaman saya 2014 seperti itu. Oke. Pak, nanti kan Pak Edi bakal maju lagi nih, Pak. Iya. Mungkin lebih ke pribadi, Pak. Apakah ini dukungan keluarga seperti apa ini, Pak, untuk nanti? Oh iya Mas, keluarga mendukung karena saya ini keturunan orang partai. Jadi bapak saya almarhum itu dulu di desa, saya kan dari Sragen, Pak. Itu zaman dulu bintang ya, Ka'bah bintang itu. Yeah. Bapak P3 sejak kecil, anak 7 yang nirun di politik saya, Pak. Oh. Dari saya ini hampir separuh umur lebih di partai politik, Pak. Di P3? Iya, tidak pernah pindah ke partai lain meskipun hanya 1 menit. Nah, saya jadi ketua ranting sekali. Yeah. Sebelum jadi di kepengurusan. Iya. Ketua PAC sekali. Wakil bendara DPC sekali. Yeah. Wakil ketua sekali. Ketua DPC 2 periode. Iya. Anggota DPRD 2 periode. Yeah. Oh. Sudah lengkap sudah. Daftar wali kota pernah sekali. PDP buka di itu, Brengosan itu saya Yeah. daftar di PDI. Nah, Oh. nah, terus kemarin ini pernah daftar ikut Mas Gibran di Semarang. Jadi nek politik keluarga kami sudah nek mangan apa sego jangan lah, sego jangan. Dan kami di politik ini punya niat ibadah. Ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi bukan semata-mata berpolitik, kita niati ibadah. Oke. Siap. Berarti memang ya sudah terasa sejak Sudah Mas, sudah kita kecil sudah. ini. Wis ora kaget meneh wis. Dari bapak dulu seperti itu dan anak 7 saya yang menurun. Oke. Tapi dulu ketika mendengar 2019 nggak masuk lagi itu gimana, Pak? Ada sedih lagi atau biasa aja ini? Begitu. Saya namanya manusia Mas, sedih, galau, mau berbuat apa nanti bingung Mas. Awalnya seperti itu karena terlalu pede Mas, terlalu pede aku jadi dan dulu itu niat saya jadi pimpinan karena di PRD saya sudah dua periode ya. 2 periode aku ingin jadi pimpinan. Nah, dan omongan saya seperti itu semua orang tahu. Nah, begitu tidak terpilih awalnya ya malu, kecewa, marah, tapi mau kecewa sama siapa, mau marah sama siapa, mau apa jenenge, kalau finansial kami ndak masalah, karena kampanye ya duitku dhewe, aturan diutang seperti itu ndak masalah. Tetapi setelah ya saya berpikir, saya ingat bapak saya itu dulu nek ngandani le bondo titipan, nyawa gaduhan, pangkat sampiran, semua milik Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Lah setelah saya tidak terpilih, tadi saya sampaikan yang saya minta tidak dikabulkan ya Tuhan. Tapi yang tidak saya minta diberi. 2019 saya tidak terpilih, muncullah ide buat pondok pesantren. Lah kalau dulu Mas, semua urusan saya pilih kongkon bayar. Khusus pondok pesantren, perizinan dari awal sampai akhir kami urus sendiri, Mas. Nah, bahasa Gus Bak, DKI sak perangkating, semua diberi. Sekalian itu ya. Tanah diberi, guru diberi, murid diberi, gedung diberi, duit diberi, semua diberi dengan ikhlas. Ikhlas radadi Mas. Itu anu itu. Tapi pengalaman pahit itu juga mungkin jangan sampaikan ke caleg ya Pak ya. Iya. Misalnya politik ya seperti ini gitu ya Pak. Iya. Kalau yang lain saya sampaikan, kalau ingin merasakan kenikmatan ya harus berjuang. Tapi sebaliknya kalau ingin merasakan kesedihan ya sama, kalau tidak jadi. Jadi kalau tanding itu hanya ada 2, menang dan kalah.
harus siap semuanya. Lah, nek bahasa saya meh menang, itu berarti kalah. Wah, meh kalah, berarti menang. Siap. Iya. Oke. Pak Win ini untuk apa namanya, prediksi aja ini Pak, ini kan tadi ada 4 kursi ya yang disasar, Iya. satu fraksi gitu. Yakin besok itu akan tercapai di 2024? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Oke. Kemarin itu sebetulnya saya optimis Mas, kalau tidak terjadi 3 hal tadi yang saya sebutkan tadi. Iya. Kita optimis karena itu tadi caleg saya 45 terpenuhi semua. Yang lengkap 2019 itu hanya PDI, PKS dan P3. Yang paling lengkap ya Nah, jumlah. caleg 45 terisi semua. Yang lain kan hanya kadang 22 dan 25, P3 lengkap. Dan saya optimis. Jadi, maka Allah kasih pelajaran sama saya pribadi mungkin. Mungkin jangan terlalu ambisi gitu ya. Kalau saya sampaikan 99% usaha manusia. 1%-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi 1% ini menentukan yang 99%. Oh, oke. Yang jelas P3 siap ya Pak ya, Siap. bertarung di 2024. Siap. Oke. Ya, seperti itu Tribuners. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktu di ngobrol ngaso kali ini, Pak. Seperti itu Tribuners, ngobrol kita dengan Pak Edi Jasmanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.